Apa yang berbeda antara Perma 8 dengan Perma 4 tahun 2020? Apakah e-Berpadu ini sudah support dengan Perma 8 tahun 2022? Apakah nanti ke depan semua permohonan semacam itu harus melalui e-Berpadu? Atau masyarakat dibebaskan? Ketika mengunggah ini, kan dalam bentuk PDF. Betul. PDF ini harus dalam bentuk PDF yang hasil scan atau PDF yang disimpan di save PDF. Hal apa yang fundamental yang biasa ditanyakan di daerah? Podium atau podcast Ditjen Badilum. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Rizkyansah SHMH ya. Saya manggilnya Mas. Ya, boleh Pak. Mas Rizkyansah ya. Beliau ini adalah Hakim Justisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang mengenai Perma 8 tahun 2022 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana. Yang tentu saja narasumber kita adalah kompeten karena beliau juga salah satu yang turut membidani ya lahirnya Perma 8 tahun 2022. Betul ya, Mas? Mas Rizky, Perma 8 tahun 2022 telah terbit ya. Ini adalah perubahan dari Perma 4 tahun 2020. Ya. Apa yang berbeda antara Perma 8 dengan Perma 4 tahun 2020? Terima kasih Pak. Betul tadi kata Bapak, membaca Perma 8 2022 tidak bisa kita lepaskan dari Perma 4 2020. Karena Perma 8 ini mengubah Perma 4 2020. Artinya tidak mencabut Perma 4 2020. Beberapa hal yang baru dari Perma 8 2022 adalah Perma 8 ini kemudian membuat SIP menjadi instrumen utama administrasi perkara. Kalau boleh kita lihat ke belakang, ketika Perma 4 2020 diundangkan, itu lahir dari keadaan tertentu. Ada definisi keadaan tertentu kita munculkan di Perma 4 2020 karena pandemi. Nah, kemudian karena pandemi maka didorong untuk adanya elektronik untuk beberapa bagian seperti pelimpahan dan persidangan. Namun Perma 8 2022 yang terakhir kita undangkan di bulan Desember ini itu membuat elektronik menjadi bukan sekunder tetapi yang utama. Jadi dari mulai administrasi pra persidangan, persidangan hingga upaya hukum kita dorong untuk semua bisa terlaksana secara elektronik. Kira-kira demikian, Pak. Ya, jadi kalau saya membaca pertama Perma 4 tahun 2020, awalnya kelihatannya mungkin latar belakangnya pandemi sebenarnya ya. Bisa dikatakan demikian, Pak, karena definisi keadaan tertentu. Pada waktu itu saya masih ingat ya, ketika pandemi ini kan kemudian kita melakukan sidang secara telekonferensi ya. Waktu itu belum ada regulasinya. Nah, kemudian muncullah Perma itu yang melegalkan lah kurang lebih. Ya, tapi saya kira kita akan bicara lebih teknis saja ya. Kita teknis mengenai Perma 8. Ya, oke. Tadi juga ada dibincangkan mengenai SIP ya. SIP itu adalah Sistem Informasi Pengadilan. Kalau ini adalah Sistem Informasi Pengadilan, apakah SIP ini sama dengan SIPP atau dengan e-Berpadu? SIP itu sebutan untuk seluruh sistem yang ada di Mahkamah Agung yang kemudian dikembangkan dan dikelola oleh Mahkamah Agung. Kita punya direktori putusan, kita punya e-court, kita punya SIPP, dan kita punya e-Berpadu. Ya, dan kemudian ada beberapa aplikasi-aplikasi lain kita sebut misalnya SIMTalak di lingkungan peradilan agama, kemudian MIS juga itu bagian dari SIP karena kita sebut aplikasi itu di SK KMA 365. Ya, jadi intinya kan SIP ini bukan aplikasi baru, tapi keseluruhan aplikasi yang sudah ada. Betul. Intinya kan begitu ya. Betul. Kemudian mengenai Perma 8 ini ya, kita bicara mengenai barangkali persidangannya lebih dahulu ya. Persidangan dalam Perma 8 ya, karena di situ juga misalnya disebutkan persidangan bisa bersemuka. Bersemuka itu maksudnya tatap muka? Ketemu langsung seperti biasa ya. Kemudian juga ada persidangan yang barangkali bisa dilakukan secara video conference. Ya kan? Karena di situ juga disebutkan ruang sidang. Ruang sidang ini bisa adalah pengadilan, kejaksaan, mungkin rutan, Polres barangkali, kemudian juga tempat lain yang ditetapkan oleh hakim. Nah, kurang lebih kan begitu ya. Jadi teknisnya ketika persidangan secara video conference ini, hakim boleh sidang tetap di pengadilan. Jaksa apakah harus ke pengadilan apa di kantor kejaksaan saja?
Jadi mengenai ruang sidang secara elektronik sesungguhnya tidak berubah di Perma 8. Artinya di Perma 4 2020 itu di pasal 2, di Perma 8 itu tidak diubah sama sekali. Jadi kembali mengenai ketentuan sidang secara elektronik, kita mengikuti tata cara diatur di Perma 4 2020. Nah, pertanyaannya apakah penuntut umum itu hadir? Nah, kalau dalam keadaan tertentu sebagaimana ketentuan dalam Perma 4, penuntut umum tetap berada di kantornya, kemudian terdakwa di rutan atau di lapas, dan jadi prosesnya sama seperti keadaan di Perma 4. Yang diatur kemudian dalam Perma 8 ini adalah administrasinya menjadi kemudian kita lakukan full secara elektronik. Jadi seperti tadi kita sampaikan ada tahapan pra persidangan, penyitaan, penggeledahan, penahanan dan seterusnya. Selama ini kita lakukan secara manual, meskipun kami memonitor dari Biro Hukum dan Humas ada satuan-satuan kerja yang sudah inisiatif melakukan itu, tetapi belum kita tarik secara pusat. Nah, itu yang kemudian kita dorong untuk elektronik. Demikian juga pemberkasan persidangannya pun kita lakukan secara elektronik dan juga kemudian upaya hukumnya. Oke, jadi lebih kepada administrasinya. Ya. Oke, kita bicara mengenai yang berkaitan dengan persidangannya terlebih dahulu. Nanti kita akan ke sebelum persidangan. Ya. Ketika persidangan tadi, kalau tidak salah dalam SK KMA 365 ya. 365 tahun 2020 sudah disebutkan misalnya begini. Tuntutan, jawaban, mungkin eksepsi, replik, duplik itu diunggah dalam SIP. Betul. Ya kan? Itu teknisnya semacam apa? Perma 8 SK-nya 365. Ya. Perma 7 SK-nya 363. Nah, ini kita perlu ini karena khawatirnya kadang-kadang terbalik dia. Ya. Nah, di 365 mengatur bahwa sesaat sebelum dibacakan seluruh dokumen itu baik tadi misalnya replik, duplik, keberatan itu diunggah ke SIP. Nah, nanti seperti aplikasi e-court perdata, maka nanti e-berpadu akan menjadi e-court untuk pidana. Jadi pihak advokat, penuntut umum, penyidik yang berkepentingan akan mengunggah dokumen-dokumen yang mereka bacakan di persidangan. Setelah dibacakan atau sebelum? Sebelum dibacakan. Sebelum dibacakan diunggah, nanti pada saat sudah diunggah akan diverifikasi pada saat dibacakan di persidangan. Nah, diverifikasi jadi dicek sama tidak yang dibacakan dengan yang diunggah. Yang memverifikasi hakim? Hakim, Pak. Setelah diverifikasi kemudian? Setelah diverifikasi kemudian dikirim ke lawan, artinya dikirim ke penasihat advokat. Kalau dalam hal ini diunggah oleh penuntut, nanti kemudian dikirim ke advokat. Jadi advokat akan menerima dokumennya. Seperti itu. Nanti di sini juga ada istilah pengguna terdaftar, ada pengguna lain ya, betul. Seperti dalam administrasi perdata e-court tadi ya. Oke, jadi penuntut umum nanti jadi pengguna terdaftar. Advokat sama. Kemudian pengguna lain? Pengguna lain itu masyarakat, sama seperti yang lain. Rutan juga itu pengguna lain. Masyarakat dalam hal ia ingin mengajukan izin besuk, permohonan misalnya penangguhan diajukan oleh keluarga dan sebagainya. Kemudian mengenai terdakwa ya. Terdakwa, kalau misalnya advokatnya terdakwa ini didampingi penasihat hukum, tentu saja dia adalah pengguna terdaftar yang tentu saja nanti dia punya akun di e-berpadu ya. Nah, mungkin saya garis bawahi, e-berpadu itu nanti sama dengan e-court kurang lebih ya. Pada prinsipnya sama gitu ya. Oke. Bagaimana ketika dia si terdakwa ini tidak didampingi penasihat hukum? Bagaimana, apakah terdakwa ini ketika mengajukan pembelaan juga dia harus mengunggah sendiri? Atau mungkin diunggahkan oleh petugas kita? Jadi kalau terdakwa di 365 diatur kalau memang kemudian dia ditahan, maka kemudian akan dibantu oleh tempat di mana dia dilakukan penahanan itu, misalnya rutan dan seterusnya. Jadi seluruh dokumen pun akan dikirim ke domisili elektronik dari rutan maupun dari lapas yang tempat dia ditahan. Jadi semuanya tetap kita pastikan hak-hak dari terdakwa itu tetap terakomodir sekalipun kita lakukan secara elektronik. Jadi kalau dia ditahan itu dokumen-dokumennya akan dibantu oleh rutan. Pengunggahannya. Oke. Kemudian termasuk mungkin pengiriman dari pihak lawan. Dalam pengiriman dari yang diunggah oleh jaksa, oleh penuntut umum nanti dikirimkannya ke akunnya rutan. Rutan memberikan kepada terdakwa. Betul. Begitu juga untuk panggilan atau pemberitahuan sidang sama. Sama. Ke rutan. Kemudian menjadi permasalahan juga bagaimana kalau terdakwa ini dia tidak ditahan. Bagaimana pengiriman dokumen-dokumen tadi. Dan pemanggilannya.
Ya, jadi kalau dalam hal dia tidak ditahan, maka kemudian pemberitahuan dilakukan melalui surat tercatat. Oke. Jadi sama dengan perdata. Sama dengan perdata. Melalui surat tercatat, kemudian kita mintakan juga yang bersangkutan untuk mengikuti atau sedapat mungkin melakukan, katakanlah dia ingin mengunggah secara elektronik secara mandiri pun bisa dilakukan. Tapi kan sebenarnya concern utama adalah ketika dia ditahan nih, bagaimana ketika dia ditahan dia tetap bisa nih mengakses pengadilan gitu, mengakses atau mendapatkan hak-haknya. Nah, itu kan yang paling concern sebenarnya. Nah, itu kita fasilitasi tegas di 365, nanti tempat di mana dia ditahan, rutan ataupun lapas akan diberikan atau diminta untuk melakukan aktivitas itu. Ketika dia ditahan pun tetap dia juga harus mengunggah? Oh, tidak. Jadi di petugas dari rutan itu. Rutan atau lapas. Ketika tidak ditahan? Ketika tidak ditahan, dia tidak harus mengunggah, tapi dia nanti bisa menyampaikan itu ke pengadilan secara langsung. Oh, datang ke pengadilan. Datang ke pengadilan. Seperti perdata juga. Seperti perdata datang juga. Ke petugas PTSP, nanti petugas PTSP yang akan mengunggah. Betul. Tapi kita mendorong kalau memang kemudian dia tidak ditahan, akan ada waktu yang cukup dia untuk melakukan administrasi secara elektronik. Ya. Artinya dia tidak dalam keadaan terkurung dan sebagainya. Meskipun kalau memang dia tidak memungkinkan untuk itu, dia bisa datang ke pengadilan untuk ke PTSP, nanti petugas sidang atau panitera sidang yang akan mengunggah. Panitera sidang ya, bukan petugas PTSP. Ya, tadi saya salah. Panitera sidang. Ya. Jadi hampir sama sebenarnya pola pikir berpadu nantinya ya, dengan e-court pidana. Ya. Tapi ada yang berbeda, Pak. Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah kalau e-court perdata atau persidangan elektronik perdata, praktis kan sidang dilakukan di sistem informasi. Yes. Nah, tetapi kalau pidana Perma 8 ini tetap persidangan dilakukan secara persidangan seperti biasa. Artinya ada dimensi publik yang harus diakomodir, di mana itu tidak bisa tergantikan secara elektronik. Publik harus dapat melihat proses persidangan, demikian juga kita sebagai penyelenggara, hakim, penuntut umum, advokat, harus juga kemudian menyampaikan ke publik bahwa proses persidangan pidana telah berjalan sebagaimana ketentuan. Nah, sekali lagi yang kita elektronikannya itu adalah administrasinya. Tetapi kalau perdata memungkinkan, karena secara konsep itu adalah urusan antara private, dua pihak, dua pihak yang kemudian katakanlah ada urusan publiknya pun, tetapi tidak menjadi dominan di sana. Mungkin bisa saya kasih semacam contoh konkret. Kalau perdata ini sidang litigasi, mau itu jawab menjawab, misalnya itu pihaknya bisa tetap di rumah ngunggah saja, tidak perlu datang di pengadilan kecuali pembuktian. Betul. Tetapi ketika itu sidang pidana, tetap mau itu membaca dakwaan, mungkin tuntutan atau mungkin eksepsi, tanggapan, replik duplik, para pihak tetap sidang seperti biasa. Entah caranya ketemu langsung, entah caranya elektronik, video conference. Video conference. Karena di ruang sidang elektronik di Perma 4 2020 itu kan memperluas pengertian tempatnya itu adalah kantor penuntut umum, ruang tahanan dan seterusnya. Berbeda dengan sistem informasi yang kita di e-court perdata. Tadi Pak Ketua sampaikan bahwa dia sidangnya di platform di SIP, yaitu e-court. Gitu. Oke. Nah, kemudian berkaitan dengan e-berpadu sendiri, karena ini kan nanti sama dengan e-court. Apakah e-berpadu ini sudah support dengan Perma 8 tahun 2022? Iya, ini pertanyaan yang banyak juga kami terima dari teman-teman di satuan kerja ya. Jadi saat ini sudah minggu kedua ya, kita melakukan pengembangan di Yogyakarta. Kita pusatkan di Yogyakarta. Jadi kita aplikasi e-court itu kita kembangkan untuk kemudian mensupport secara penuh Perma 8 2022. Jadi sampai saat ini kita masih menunggu sampai aplikasi ini selesai. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Artinya sampai minggu ke depan itu sudah selesai aplikasi, tinggal kita tes ya, kemudian nanti kita bisa segera implementasikan. Jadi dalam proses ini. Ya. Tapi intinya adalah e-court itu nanti kurang lebih pola pikirnya sama dengan berpadu sama dengan e-court tadi ya. E-court perdata. Jadi kalau kita biasa pakai e-court, biasa pakai sidang perdata pakai itu, nanti sidang pidana sebenarnya kurang lebih begitu, sama lah ya. Betul, Pak. Tidak akan beda jauh. Tidak akan beda jauh. Oke. Kemudian berkaitan dengan mungkin pra persidangan ya. Pra persidangan ini berpadu saat ini kan semua penyitaan, penggeledahan, apalagi ya? Penahanan. Perpanjangan penahanan. Kemudian pembantaran, izin besuk, termasuk diversi, pelimpahan, ya kan.
Termasuk saya lihat aplikasi saat ini adalah perpanjangan pengadilan ke pengadilan tinggi, perpanjangan penahanan. Itu sudah bisa pakai aplikasi itu. Betul ya. Apakah nanti ke depan semua permohonan semacam itu harus melalui e-Berpadu? Atau masyarakat dibebaskan? Boleh datang langsung secara manual minta permohonan atau mereka bisa menggunakan aplikasi itu? Itu juga yang baru dari Perma 8 2022. Kalau kita lihat ada penambahan definisi, makna dari administrasi perkara secara elektronik di ketentuan umum, itu salah satunya adalah tadi administrasi pra persidangan, penyitaan, penggeledahan dan sebagainya. Kita mendorong seluruh proses itu dilakukan secara elektronik. Kita mendorong itu. Memang butuh waktu, tapi saya kira tidak menjadi sulit karena kita buat aplikasi juga yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat. Pilihan-pilihan menu juga tidak terlalu rumit. Kalaupun ada hal-hal yang kemudian pilihannya memang spesifik diminta itu, tetapi memang selama ini proses manual itu kan sudah jalan. Artinya ketika penyidik meminta untuk melakukan penyitaan, maka kan seluruh hal-hal yang terkait dengan penyidikan kita rekam secara elektronik sehingga harusnya tidak menjadi sulit. Nah, pertanyaan tadi, apakah kemudian masyarakat datang manual misalnya? Ya, kita untuk hal-hal yang eksepsional, pengecualian seperti misalnya belum ada akun untuk satuan kerja tertentu, ini masyarakat saya anggap luas ya Pak. Misalnya seperti kemarin terakhir ada satuan kerja di Mabes Polri yang kemudian belum mempunyai akun karena dia belum mempunyai kode satker. Tapi keadaan mendesak kaitannya dengan penahanan dan penyitaan. Dan tentunya kita akan memberikan tetap dilayani karena memang ada keadaan-keadaan yang menurut ini tidak mungkin kita penuhi dalam waktu cepat. Tetapi ketika keadaannya normal, maka kita mendorong semuanya untuk dilakukan secara elektronik. Karena e-Berpadu sendiri baru diberlakukan secara nasional barangkali tahun ini, awal tahun ya, Januari kan? Dulu Agustus baru uji coba ya? Uji coba. Ya, dalam praktek saya memang melihat, misalnya kalau saya di Cibinong ya, di Cibinong ini, kalau di Cibinong semua penyidik sudah punya akun. Betul. Tapi ternyata ketika ada permintaan dari penyidik luar daerah, luar Cibinong, mereka kadang-kadang belum punya akun. Betul, Pak. Apalagi yang masih PPNS misalnya. Walaupun PPNS juga bisa punya akun ya. Bisa. Nah, meliputi PPNS. Apalagi penyidik, semua penyidik Pak ya saya lihat ya. Oke. Kemudian dengan model tadi semua didorong untuk menggunakan secara elektronik. Apakah ini tujuannya nanti supaya semua berkas itu bisa diarsipkan secara elektronik? Iya. Itu salah satu tujuannya Pak ya. Salah satu tujuannya kita ingin administrasi atau pemberkasan itu menjadi elektronik. Tapi di sisi lain yang ingin juga kita dapatkan manfaat besar dari ini adalah kemudian kita bisa memberikan hal-hal yang mendasar yang membuat masyarakat itu semakin mudah. Kita bayangkan ya, ketika kami berbicara dengan teman-teman penyidik ya, di Mabes Polri misalnya, ketika dia harus melakukan penyitaan ke Jayapura, dia harus terbang ke Jayapura untuk mengantar dokumen dan kemudian menunggu. Kalau bisa hari itu selesai, kalau tidak dia harus kembali lagi. Itu kan cost-nya kalau kita hitung besar sekali Pak. Kemudian kita kurangkan. Jadi sebenarnya efisiensi itu tidak hanya di kita. Efisiensi di kita jelas ya, kita akan semakin mudah, tidak berhadapan dengan pemberkasan yang tebal, tetapi kemudian masyarakat juga semakin mudah. Itu yang sebenarnya kita ingin cari gitu. Dan juga tidak ada pertemuan langsung ya. Tidak ada pertemuan langsung. Sehingga tentu saja tidak ada kecurigaan-kecurigaan lah ya. Iya, sama seperti ini Pak. Ketika misalnya masyarakat itu sebenarnya punya hak kan, keluarganya ya, mengajukan penangguhan, ya mengajukan barangkali pembantaran kalau hal dia sakit. Cuma kan selama ini bingung mau kemana nih dia mengajukan gitu. Kalau datang ya kita tidak ingin berprasangka, tapi ketika dia datang ke suatu kantor misalnya dia bisa jadi tidak sama nih informasinya. Tapi ketika elektronik ya Anda silakan isi penuhi form itu sama semua ya. Sama semua, dan kita di pengadilan punya kewajiban untuk menindaklanjutinya. Seperti izin besuk, kita tidak boleh tidak menindaklanjuti kan, karena segala tindak lanjut kita juga terekam oleh pimpinan kita. Kira-kira begitu Pak. Dan kalau dalam SK KMA 365 ya, kita harus menindaklanjuti dalam 3 hari kalau tidak salah. 3 hari ya. Kalau ada permohonan masuk, kalau memang belum lengkap bisa kita minta lengkapi, diberi waktu 3 hari juga ya. Setelah lengkap kita punya waktu 3 hari untuk melengkapi. Artinya itu menjadi standar nasional ya. Jadi tidak ada kemudian ada pengadilan tidak menindaklanjuti. Karena memang tidak mungkin kita tidak lanjuti, karena oleh karena itu kita dorong, ayo lakukan secara elektronik biar kemudian bisa terukur juga tindak lanjut dari pengadilan.
Dan pengadilan gampang sekali memonefnya, karena kelihatan datanya kan. Betul, Pak. Siapa yang belum menindaklanjuti, siapa yang sudah. Siapa yang sudah. Ya. Mungkin suatu pengadilan seberapa yang sudah ada pelimpahan secara elektronik dan lain sebagainya, kan kelihatan dari pusat. Ya. Oke. Kemudian mengenai pelimpahan ya, kalau pelimpahan sendiri tadi bisa untuk pelimpahan perkara pidana biasa. Betul. Pidana singkat. Iya. Pidana cepat. Iya. Kemudian barangkali ada pelimpahan atau pra-peradilan, bisa? Bisa. Bisa juga. Iya. Kemudian untuk permohonan mengenai keberatan terhadap perampasan barang bukti dalam perkara korupsi kalau tidak salah, bisa juga? Iya, bisa. Restitusi, kompensasi. Oh, restitusi bahkan ya? Iya. Restitusi, kompensasi juga bisa menggunakan aplikasi itu? Iya. Nah, ini yang baru, Pak. Yang baru, ya? Yang baru itu, di Perma 8, pelimpahan khususnya, kita berubah dari Perma 4 2020. Perma 8 itu pelimpahan kita lakukan secara elektronik, ya. Dan kemudian ada payung hukum nih. Kalau selama ini barangkali, gimana sih pelimpahan secara elektronik? Belum ada payung hukumnya. Nah, kita sediakan di Perma 8. Artinya sesuai dengan ketentuan Perma 8, sesuai dengan ketentuan SK 365, maka berkas yang kita terima itu adalah sah. Bisa kita proses untuk menjadi bahan untuk persidangan. Demikian juga dengan tadi disampaikan ada restitusi, kompensasi, keberatan pihak ketiga, pra-peradilan, dan sebagainya. Artinya seluruh proses yang berkaitan dengan pengadilan dalam konteks persidangan pidana itu bisa kita dorong secara elektronik. Bukan tidak mungkin akan ada hal-hal baru, misalnya ada penambahan undang-undang baru dan kemudian memunculkan permohonan-permohonan baru ke pengadilan, nanti kita akan akomodir juga. Nah, ini jadi saya ingat satu pertanyaan ini. Ya. Ini ketika mengunggah ini kan dalam bentuk PDF. Betul. PDF ini harus dalam bentuk PDF yang hasil scan atau PDF yang disimpan di save PDF. Iya. Ini pertanyaan yang selalu kalau kita ke daerah juga ya, kita kadang mendapatkan sama ya mungkin. Sama pertanyaan dan bahkan pertanyaannya bertubi-tubi mengenai itu. Untuk pelimpahan ya Pak ya, kita bahas pelimpahan. Pelimpahan ini karena yang agak unik karena selama ini kan kita mengubah cara kita melimpah berkas. Untuk pelimpahan kita tetap menerima pelimpahan secara fisik. Jadi double track itu tetap jalan. Ya, itu juga kita sepakati di dalam konteks SPP TTI. Ya, dalam konteks kita kerjasama dengan SPP TTI, ke depan kita akan sepakati double track terlebih dahulu. Artinya berkas fisik kita dorong, berkas elektronik kita tetap upload, kita tetap unggah. Nah, berkas elektronik yang kita unggah adalah berkas yang sama persis dengan berkas fisiknya, tetapi bukan yang kita hasil pemindaian. Artinya dia di PDF saja, dokumennya di PDF-kan saja, tidak perlu tanda tangan, tidak perlu di-scan. Tidak perlu tanda tangan, tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Yang penting sama ya, yang penting PDF, sama, save PDF aja. Karena nanti pada saat kita pengadilan menerima pelimpahan, akan diverifikasi oleh petugas untuk menyesuaikan itu. Nah, nanti kan berkas fisik akan dibawa pada persidangan pertama untuk kemudian dicocokkan. Kalau ada tidak sama, bahkan diberi kesempatan untuk mengupload ulang. Tapi artinya sementara ini yang bisa kita lakukan karena ada beberapa dokumen yang membutuhkan tanda tangan elektronik. Nah, ini belum semua dari APH itu punya tanda tangan elektronik. Itu tantangan kita. Tetapi dengan cara ini kita mulai membiasakan bahwa sesungguhnya upload atau mengunggah dokumen elektronik itu tidaklah menjadi sulit. Kalaupun nanti semua teman-teman penyidik sudah mempunyai tanda tangan elektronik, itu akan semakin mudah. Itu saja. Jadi untuk pelimpahan kita tidak melakukan proses pemindaian karena double track-nya masih berjalan. Tetapi seperti untuk penyitaan, penggeledahan, kenapa kita minta lakukan pemindaian? Karena berkas fisik kita tidak minta untuk dikirimkan lagi, Pak. Oh, gitu ya. Nah, itu bedanya. Jadi perbedaannya ini perlu kita tekankan ini. Iya. Kalau untuk penyitaan, penggeledahan, mungkin penahanan, itu hasil scanning, pemindaian. Iya. Ya, karena harus sama persis, ada tanda tangannya. Iya. Tapi kalau untuk pelimpahan itu tidak perlu hasil scanning. Betul. Cukup PDF-nya saja. Karena berkas fisik kita masih mintakan untuk dikirimkan. Tetapi kalau penyitaan penggeledahan kita tidak perlu lagi berkas fisik karena kita juga sudah akan meresponnya dengan tanda tangan elektronik. Ini dalam praktek penyidik melimpahkan, kemudian diverifikasi ya. Diverifikasi. Ketika diverifikasi ini kadang-kadang kan kita tidak punya pembanding. Betul. Pembandingnya. Betul. Karena ini berkas fisiknya ini kan dibawa ketika sidang pertama. Betul untuk pelimpahan ya Pak ya? Iya, pelimpahan. Betul ya. Nah, jadi dalam praktek kadang-kadang di-print semua. Di-print semua banyak ya, memang menjadi tambah
apa ya tambah kertas dan lain sebagainya. Tapi dulu pernah ada juga yang menyikapi pas ngunggah fisiknya juga jalan bersamaan. Tapi itu tidak salah ya kurang lebih. Ya sebenarnya begini Pak ya, kita mendorong harapannya semuanya kita lakukan mencetak dokumen itu kan pertanyaannya apakah memang diperlukan seluruhnya atau hanya beberapa dokumen yang kita butuhkan untuk melihat secara fisik. Nah, kita sebenarnya mendorongnya ke sana. Karena kadang-kadang kita di pengadilan sesungguhnya kan tidak semua dokumen itu kemudian menjadi concern kita. Ya kan? Kadang-kadang hanya beberapa, misalnya dakwaan, kita perlu benar-benar memastikan tanggal, apakah benar telah misalnya tertandatangani dan sebagainya. Tetapi kita mendorong sebenarnya tidak semua dokumen itu kemudian dicetak. Nah, apakah pertanyaan tadi dari Pak Hasan apakah benar atau salah ya? Saya kira gini, yang paling penting adalah teman-teman di pengadilan bisa menerima administrasi secara elektronik, artinya juga tetap yakin bahwa proses ini bisa menyelesaikan administrasi pidana. Jadi jangan kemudian menjadi ragu, gamang, sehingga proses administrasi pidananya menjadi tidak bisa berjalan. Kalau bagi saya itu improvisasi saja itu di lapangan kan. Ya, gitu ya. Yang penting kan bagaimana bisa berjalan dan semua data bisa kita yakini validitasnya. Kemudian berkaitan dengan upaya hukum barangkali ya. Mengenai upaya hukum bagaimana teknisnya? Apakah dikirim fisik atau melalui berpadu upaya hukumnya? Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan ya, semua proses administrasi kita dorong melalui SIP, yaitu melalui berpadu. Jadi nanti proses pengajuannya, proses pengunggahan memori banding misalnya, itu juga kita lakukan melalui berpadu. Termasuk insagenya juga kita lakukan melalui berpadu. Kembali dalam hal tidak memungkinkan dilakukan secara domisili elektronik, misalnya karena masyarakat belum, itu kita akan lakukan secara biasa. Kita tetap memberikan ruang itu. Gitu ya. Jadi upaya hukum nanti kalau dalam IKOR ini kan upaya hukum ini bisa melalui IKOR, kan? Kemudian memori pemberitahuan kontra memori itu via aplikasi itu, berpadu jadi intinya nanti sama. Kemudian di pengadilan tinggi yang dikirim juga berkas elektronik saja. Fisik tidak perlu. Seperti perkara perdata. Sama. Ya. Karena nanti ujungnya di Perma 6, Pak. Di Perma 6 yang mengenai kasasi PK itu juga menghendaki secara elektronik. Tapi belum sudah jalan itu? Perma 6 kita masih menunggu SK-KMA untuk petunjuk teknisnya, Pak, untuk bisa berjalan SK-nya, tetapi kita ingin kuatkan dulu di Perma 7, Perma 8, baru kemudian kita Perma 6 tinggal kita hubungkan dengan Perma 7 dan Perma 8. Kemudian sejauh ini kita sudah bicara dari persidangannya, administrasinya, dan pra-persidangannya, sampai dengan upaya hukumnya. Kira-kira hal apa yang fundamental, yang biasa menjadi permasalahan atau biasa ditanyakan di daerah? Tadi yang mengenai model pelimpahan. Model pelimpahan itu banyak ditanyakan. Ya. Kemudian beberapa ditanyakan di daerah terkait dengan kesiapan aplikasi. Ya. Ini tadi saya sampaikan tidak terlalu lama kita akan segera merilis untuk berpadu yang bisa digunakan untuk mengakomodir Perma 8. Kemudian juga banyak menjadi perhatian teman-teman di daerah kaitannya dengan bagaimana panitra kemudian menjadi figur yang sentral, Pak, dalam proses administrasi secara elektronik ini. Itu ditekankan di pasal 16 kalau saya tidak keliru dari Perma 8 bahwa panitra itu bertanggung jawab terhadap administrasi ini. Nah, kalau boleh cerita kembali sedikit ketika perumusannya itu, kenapa tidak ketua? Kenapa harus menjadi panitra? Nah, kita ingin mengembalikan bahwa tugas sesungguhnya pertanggungjawaban terhadap administrasi itu adalah panitra. Oleh karena itu kita akan terus melakukan empowering kepada panitra untuk kemudian bisa memastikan bahwa seluruh administrasi itu berada dalam kepanitraan, dalam kendalinya, dalam pertanggungjawabannya. Jadi saya pernah ingat suatu ceramah dari seorang guru besar. Namanya pengadilan atau pimpinan pengadilan atau hakim ini kan melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam pelaksanaannya dibantu dalam penerapan hukum acara ya. Dalam hal ini ada panitra sebagai manajer perkara, kalau begitu ya. Kemudian kalau berkaitan dengan administrasi umum nanti ada sekretaris. Jadi kalau ini sudah dikembalikan intinya di dalam rangka itu ya. Manajer perkara itu ya panitra gitu kan.
Ada tugas yang memang ditunjuk di situ, panitera yang bertanggung jawab. Betul, di pasal 16I kalau saya tidak. Iya. Tapi memang panitera kita sekarang sudah sangat-sangat siap. Artinya kita juga Mahkamah Agung terus juga melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas. Tapi memang saya pun melihat secara ini panitera kita juga muda, sangat dinamis. Mereka punya visi yang ini. Saya kira kita siap lah untuk kemudian memberikan ruang ini untuk oke, panitera, Anda responsible terhadap ini gitu. Oke. Mungkin terakhir. Ya. Apa pesan dari Mas Reski berkaitan dengan Berpadu atau Perma 8 atau mungkin kata mutiara atau quote dari Mas Reski? Iya, saya tidak ada, tapi saya ingin mengutip saja pernyataan yang mulia Pak Ketua Mahkamah Agung pada saat beliau memimpin langsung kick off sosialisasi Perma 678 di Surabaya. Di dalam sambutannya kan beliau mengatakan sesungguhnya pengadilan online itu kalau dicetak biru pembaruan peradilan itu di 2025, artinya sekitar 3 tahun atau 2 tahun dari saat ini. Tetapi kalau kita lihat ke belakang itu kita udah mulai di 2018 dengan e-court pertama e-filing, e-payment dan e-summon. Artinya kita lebih mulai lagi. Tapi kalau misalnya kita mau tarik lagi, sebenarnya kita udah mulai lebih awal lagi. Tapi kalau pengadilan online itu kita mulai 2018. Artinya kita bisa kok untuk lebih cepat dari awal. Artinya kita juga kemudian mampu untuk memberikan yang terbaik yang kita miliki untuk modernisasi peradilan gitu. Jadi saya kira bahkan lebih cepat dari target. Bahkan lebih cepat dari target gitu. Itu yang saya kira memotivasi kita semua dan harus menjadi motivasi kita semua warga peradilan bahwa kita itu sangat-sangat on track ya, dan bahkan lebih cepat dari target seperti disampaikan Pak Hasan. Itu saja, saya tidak punya kata mutiara lain selain itu aja. Terima kasih. Intinya kita harus selalu mengakselerasi lah ya. Kita harus lebih cepat dari target segala hal ya. Kita bekerja selalu maksimal, selalu di atas ekspektasi. Ya, dan inilah yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Agung, oleh peradilan saat ini. Saya kira begitu bincang-bincang kali ini, bincang-bincang dengan Mas Rizkyansyah mengenai Perma 8 tahun 2022. Podium akan hadir kembali dengan tema-tema kebijakan Mahkamah Agung yang lain. Terima kasih untuk Mas Rizkyansyah. Jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Salam.